也是历尽艰险才能回到底。你有现在这样的成就，这一路走来到我面前了，未必能做得到。200多岁的韩老九，那些普通的禁止的，谁知遇上了你，偷溜走也是个办法。既然我们下定决心要走，常入室了。便在此。主人，此番要对付的可。Halo semua, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua A Record of Mortal Unity Mortality Season keempat episode terbarunya. Yang mana ini adalah episode yang ke-180. Nah, tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai alur ceritanya. Kita masih berada di tempat dari Nanggongwan. Ia mulai menyinggung Hanli yang baru menjadi seorang Nation Soul dan juga telah diangkat menjadi tetua agung di sekte Loyun. Namun siapa yang menyangka ia yang baru saja menjabat langsung menjadikan murid cantik sebagai selirnya. Pada awalnya Nanggongwan mengira itu adalah Hanli lain, tapi ternyata itu memang adalah dirinya. Hanli mencoba menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Hanya saja Nanggongwan itu kesal karena Hanli sudah lama menghilang dan tanpa memberikan kabar apapun kepadanya. Jadi dia itu sempat berpikir kalau Hanli sudahlah meninggoy. Nanggongwan pun merasa sangat menyesal karena dulu tidak membawanya kemari. Dulu Nanggongwan terus berusaha untuk mencari keberadaannya dengan harapan Hanli itu masih hidup. Setidaknya butuh lebih dari 100 tahun baginya untuk melupakan Hanli. Cara itu jugalah yang membantunya mengalahkan iblis batin dan menjadi seorang Nation Soul. Tapi sekarang Hanli telah datang tiba-tiba dan muncul di depannya, yang tentu saja membuat perasaannya bingung. Ia akan mencoba mendengarkan apa yang ingin Hanli katakan. Ia menceritakan tentang perpisahan terakhir mereka, di mana kala itu Hanli telah pergi ke tempat yang sangat terpencil. Setelah melewati berbagai kesulitan, barulah Hanli bisa kembali ke Tianan. Bukan berarti dia tidak ingin bertemu dengan Nanggongwan, karena dulu dia pernah berkata kalau hubungan di antara mereka jangan sampai diketahui oleh pihak lain. Selain itu, Hanli juga memiliki banyak musuh. Jika ia tak bisa melindungi diri sendiri, lantas bagaimana bisa ia melindungi Nanggongwan? Hanli harus menjadi lebih kuat dulu baru bisa bertemu dengannya. Nanggongwan tentu percaya dengan Hanli. Terlebih lagi sejak ia menolak penawarannya untuk bergabung ke sekte, maka ia pasti memiliki rencana lain. Sekarang Hanli itu telah mencapai apa yang dia inginkan. Nanggongwan yakin kalau dia sudah melalui begitu banyak kesulitan dan bahaya yang tidak mungkin bisa diatasi oleh orang biasa. Baginya Hanli telah melakukan hal yang sangat luar biasa. Bahkan ia saja tidaklah mungkin bisa melakukannya. Nanggongwan senang Hanli memilih datang kemari dan sudah menjadi seorang Nation Soul. 也是历尽艰险才能回到底。你有现在这样的成就，这一路走来到我面前了，未必能做得到。对了， Setelah saling menatap satu sama lain, Hanli ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Karena ia tahu Nanggongwan berusaha pergi dari pernikahan itu. Jadi apakah dia ini benar-benar ingin bersama pria itu? Nanggongwan pun ingin tahu apa yang akan Hanli lakukan. Apakah dia itu berani menyinggung sekte bulan tersembunyi, bahkan seluruh aliansi 9 negara, untuk bisa membawanya pergi bersamanya. Hanli tentu akan melakukan hal tersebut yang seketika saja mengejutkan Nanggongwan. Hanli barulah tahu kalau Nanggongwan dalam kesulitan. Jadi sekarang ia tidak akan pernah membiarkan siapapun mengabaikan keinginannya dan memaksanya melakukan hal yang tidak dia sukai. Sekarang mereka itu memiliki kemampuan untuk menolak. Hanli penasaran siapakah Wei Li Chen itu. Nanggongwan mulai bercerita kalau mereka bertemu saat melawan aliran iblis beberapa tahun lalu. Wei Li Chen memang memiliki kemampuan, namun dia sangatlah sombong. Sejak awal Nanggongwan bahkan tidak pernah berbicara kepadanya. Ia tidaklah menyangka kalau Wei Li Chen malah terus mendekatinya. Padahal Nanggongwan sudah beberapa kali menolaknya. Namun hal itu tidaklah membuatnya berhenti. Bahkan meminta pamannya sendiri yakni Wei Wuya untuk bertemu dengan kakaknya. Alhasil kakak seniornya pun mencoba untuk membujuknya. Namun sejak awal Nanggongwan sudah menolak hal tersebut. Tapi dia itu malah memanfaatkan kondisinya yang lemah saat kultivasi, yang mengakibatkan beberapa larangan pun telah dipasang di dalam tubuhnya.
Atas apa yang terjadi, Nanggongwan pun tak bisa berbuat apa-apa. Sebenarnya pernikahan itu hanya sekedar pengumuman kepada dunia saja. Meskipun ini semua belum terjadi, tapi tujuan dari orang-orang di balik semua itu telah tercapai. Hanli sangatlah penasaran dengan kakak perempuannya, di mana Nanggongku adalah sosok yang kuat dan pernikahan itu hanya demi sektenya saja. Tapi sebenarnya kakaknya itu memiliki kesulitan lain, karena bagaimanapun sekte bulan tersembunyi telah kehilangan tempat lamanya, dan sekarang mereka berada di tempat tinggal wilayah lain. Mereka tidaklah bisa menyinggung sekte Huai. Hanli hanya tertawa saja mendengar semua itu. Terlebih lagi Nanggongwan tidaklah boleh diremehkan, karena pembatas yang dipasang di tubuhnya telah dia lepaskan. Tapi ada mantra penyayat hati yang sulit untuk ia lepas. Jika mereka bisa lepas dari jangkauan Nanggongku, maka mungkin saja segel ini bisa Hanli lepaskan perlahan-lahan. Pada awalnya Nanggongwan berencana untuk menyelinap keluar, namun siapa yang menduga dia malah bertemu dengan Hanli dan membuat rencananya pun terganggu. Ia ingin tahu apa rencana Hanli untuk bisa keluar dari situasi ini. Sebenarnya rencana Nanggongwan sudah bagus, tapi Hanli ingin menangkap Nanggongku agar bisa melepaskan kutukan itu. Berhubung Nanggongwan sudah memutuskan untuk pergi, jadi apapun yang terjadi, Hanli akan membawanya keluar. 200多岁的韩老总，那些普通的禁制的，谁知遇上了你。偷溜走也是个办法。既然我们下定决心要走， Berpindah ke sisi Nanggongku, di mana ia tahu tujuan tetua Huya kemari pasti adalah untuk membahas pernikahan sebelumnya. Di mana ia tahu tujuan tetua Huya kemari pasti adalah membahas pernikahan tersebut. Huya membenarkan hal itu karena ada begini maka sekte bulan tersembunyi dan sekte Huai mereka akan bersatu. Sebenarnya sejak 100 tahun yang lalu pindah kemari, Nanggongku sudah mengajukan ke aliansi untuk bergabung secara resmi. Namun karena tidak kunjung mendapatkan jawaban, Nanggongku pun menggunakan Nanggongwan. Ia harap mereka bisa bergabung juga dengan aliansi 9 kerajaan. Huya merasa mereka bukanlah tidak peduli kepada sekte bulan tersembunyi. Karena untuk bisa bergabung, ia harus mendapatkan persetujuan dari sekte-sekte yang berada dalam aliansi. Karena ini adalah aturan tetap dari aliansi 9 negara. Huya menenangkannya karena tujuannya kemari adalah untuk membantunya atas nama pemimpin Wei. Alasan mengapa mereka menyetujui pernikahan kali ini bukan karena sekedar hubungan antara sekte saja, namun berkaitan dengan sifat dari Nanggongwan. Pasalnya dia telah melindungi para kultivator yang berada di daerah perbatasan. Ia selalu menyelamatkan manusia dan membuat reputasi yang begitu hebat. Di mata orang lain, kebaikannya sangatlah besar. Karena itulah pemimpin aliansi Wei setuju menerima usulan sekte bulan tersembunyi untuk bergabung dengan aliansi. Bahkan mereka akan memberikan dukungan penuh. Sebenarnya Nanggongku sadar ia telah memanfaatkan Nanggongwan. Huya pun memberitahu kalau Wei Lichen akan resmi bergabung dengan sekte bulan tersembunyi. Dengan kata lain, dia itu akan menjadi tetua kehormatan dari sekte ini. Kabar itu seketika saja mengejutkan Nanggongku. Terlebih lagi, Huya mengatakan apa yang baru saja ia katakan adalah benar. Nanggongku senang karena kebaikan yang telah mereka berikan sangatlah besar. Sebagai pemimpin sekte, ia mewakili semua orang di sini untuk berterima kasih kepada pemimpin Wei. Berhubung semua urusan di sini sudah selesai, jadi tetua Huya hendak pergi dari sekte itu. Namun sebelum itu ada sesuatu yang ingin dia katakan. Berhubung Nanggongku tidaklah mempermasalahkan hal itu, jadi Huya pun memberitahu kalau sekte Huai sudah memiliki cadangan ketua. Jadi jika pernikahan ini berlangsung, apakah nantinya Nanggongku akan turun tahta dan menjadikan Nanggongwan sebagai ketua sektenya? Nanggongku tidaklah mempermasalahkan hal itu selama mereka itu bisa meningkatkan sekte bulan tersembunyi menuju kejayaan. Selama ini yang dimaui oleh sekte Huai, maka dia akan menurutinya. 仅待全宗上下拜谢。吴某便不久留了。宗主恕罪，若是珠联璧合，是这宗内权柄。 Setelah memastikan perkataannya, tetua Huya pun pergi. Sementara itu Nanggongku terlihat tengah memberikan penghormatan kepada gurunya. Ia penasaran apakah tindakannya ini benar. Kita sekilas diperlihatkan dengan masa kecil dari Nanggongwan, di mana kala itu dia telah menjadi murid dari sekte bulan tersembunyi dan bertemu dengan Nanggongku yang telah menjadi guru sekaligus sosok yang sangat dekat untuknya. Nanggongku hanya bisa meminta maaf karena harus melakukan hal ini.
karena gurunya telah mempercayakan sekte ini kepadanya. Jadi apapun yang terjadi, dia harus melindunginya dan menjadi lebih kuat. Xiang berpindah kepada Nanggongwan, yang mana dia akan menerapkan teknik pemberian dari gurunya. Ia tidaklah pernah menduga kalau teknik ini akan dia gunakan dalam menghadapi kakak seniornya sendiri. Sementara Han Li tahu betul kalau terdapat formasi besar yang mengisolasi tempat ini. Karena tidak mau membuat banyak kebisingan, jadi Han Li akan mengatur beberapa formasi. Sementara Nanggongwan teruslah memperhatikannya dari kejauhan. Ia tidak menduga setelah lama tidak bertemu, Han Li sudah lebih banyak mengalami perkembangan. Ia tidak hanya mampu membentuk formasi saja, namun memiliki serangga spiritual. Ini bukan sekedar serangga biasa karena kekuatannya dapat dia rasakan. Nanggongwan merasa kalau Han Li bukan sekedar Nation Soul biasa, karena dia sangatlah hebat dan juga pintar. Selain itu, di sini Han Li telah mengeluarkan Yin Yu. Yin Yu penasaran mengapa tuannya berada di luar. Apakah dia itu sudah diusir oleh Nanggongwan? Han Li memintanya untuk fokus karena tidak lama lagi mereka itu akan bertarung dengan seorang Nation Soul tingkat menengah yang asli. Han Li pun memberikan Cheng Dao Ungu kepadanya, di mana Yin Yu menjamin kalau misi mereka pasti akan berhasil. Saat Yin Yu pergi, Han Li sadar kalau Nanggongwan tengah memperhatikannya. 常入室里。便在此。主人，此番要对付的可是，这东西你拿去。 Karena itulah dia pun menemuinya. Ia yakin Nanggongwan pasti telah selesai hingga memiliki waktu untuk melihatnya. Nanggongwan tidaklah membenarkan hal itu, pasalnya dia hanya memikirkan apa yang sebenarnya ingin Nanggongku lakukan. Padahal dulu dia adalah orang yang paling dekat dengannya. Namun sejak guru besar mereka meninggoy dan membuatnya menjadi kepala sekte tersembunyi, sikapnya pun mulai berubah. Han Li paham karena segala sesuatu pasti memiliki aturannya masing-masing. Mereka tidaklah bisa memaksanya, karena Nanggongku pasti memiliki ribuan alasan untuk membenarkan perbuatannya. Tapi caranya kali ini tidaklah boleh dibiarkan. Nanggongwan setuju karena meskipun mereka ingin naik tingkat, tidaklah perlu sampai menjual dirinya ke sekte lain. Nanggongku sepertinya sudah banyak berubah. Nanggongwan pun ingin tahu apa yang selanjutnya mereka lakukan. Han Li sudah memasang beberapa formasi di pulau itu. Jadi Nanggongwan hanya tinggal memanggilnya kemari dan menggunakan formasi pelindung sekte untuk bisa menjebaknya. Dan begitu dia pasti akan sangat terkejut. Tapi Han Li berpikir apakah Nanggongwan itu memiliki niatan untuk mengambil alih sekte bulan tersembunyi. Karena dengan begitu mereka tidak perlu repot-repot dalam melarikan diri. Nanggongwan tidaklah memiliki ambisi tersebut. Hanya saja dia tidaklah suka dipaksa untuk menikah dengan orang yang tidak dia cintai dan diberikan batasan aneh pada tubuhnya. Han Li paham, jadi jika rencana mereka ini berhasil, ia berencana untuk membawanya ke sekte Luoyun demi menghindari pusat perhatian. Ajakan Han Li tentu saja membuat Nanggongwan senang. Han Li merasa aliansi Tiandao merupakan tempat yang aman. Bahkan Wei Wuya sendiri tidak akan berani menyinggung mereka. Terlebih lagi, perang dengan klan Mulan akan segera dimulai. Nanggongwan tahu kalau Han Li malu untuk mengatakan hal yang sebenarnya. Sinno berpindah kepada Nanggongku, di mana pesan yang dikirim oleh Nanggongwan telah dia terima. Ini pun membuat Nanggongku penasaran apa yang hendak ia lakukan. Karena tiba-tiba saja Nanggongwan mau bertemu dengannya. 只要别逼我嫁给什么莫名其 这是吹的什么风？ Tapi sayang sekali lagi seru-serunya episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Nanggongku telah datang untuk bertemu dengan Nanggongwan, di mana ia memberitahu kalau pernikahan ini akan membuat sekte bulan tersembunyi bersatu dengan sekte Huya, bergabung dengan aliansi. Namun Nanggongwan tidaklah setuju dengan pernikahan tersebut. Pada saat itulah Han Li mulai memberikan penyerangan kepadanya. Begitu pula dengan Nanggongwan. Jadi ini adalah pertarungan 2 lawan 1. Meskipun begitu, Nanggongku bukanlah lawan yang bisa dikalahkan begitu saja. Karena bagaimanapun kekuatan yang dia miliki terlihat sangatlah mengerikan. Berbagai serangan yang Han Li lepaskan mampu dan mudah dia atasi. Yang membuat Han Li dan Nanggongwan pun sampai terpaksa menggunakan serangan andalan mereka. 深的。 流水时光在你这时间。
Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.